Mereka bilang itu mustahil, bahwa dia sudah habis, bahwa Amerika sudah lelah dengan semua keributan ini. Tapi mereka salah, kan? Donald Trump melawan segala rintangan, melawan media, melawan orang-orang berpengaruh, kembali ke Gedung Putih di tahun 2024. Bagaimana dia melakukannya? Itulah yang akan kita bahas malam ini. Kemenangan mengejutkan Trump bukanlah kebetulan atau kesalahan sistem. Itu adalah hasil dari strategi yang diperhitungkan dan dijalankan dengan cermat, strategi Black Swan. Sebuah strategi yang diambil langsung dari buku karangan Nassim Taleb, sebuah buku yang saya yakin tidak akan pernah kalian temukan di rak buku para pakar politik di CNN atau MSNBC. Strategi Black Swan, seperti yang dijelaskan oleh Taleb, berpusat pada kejadian-kejadian yang tak terduga, kejadian-kejadian di luar perkiraan biasa. Kejadian-kejadian ini, seperti yang akan kita lihat, menjadi inti dari kembalinya Trump ke puncak kekuasaan. Donald Trump memenangkan Pilpres AS tahun 2024 dengan strategi politik Black Swan yang efektif. Strategi ini terinspirasi dari buku The Black Swan, karya Nassim Nicholas Taleb, yang menjelaskan tentang kejadian-kejadian langka dengan dampak yang besar. Tim Trump tidak seperti lawan-lawan mereka yang terjebak dalam lingkaran kekuasaan Washington, memahami satu hal yang mendasar, Amerika sedang marah. Di balik kemilau palsu pemerintahan sebelumnya, kemarahan dan rasa frustrasi membara, inflasi yang meroket menguras tabungan kelas menengah, perbatasan yang terbuka menyebabkan masuknya narkoba dan kejahatan ke lingkungan kita. Dan media massa? Mereka mengabaikan semuanya, lebih peduli melindungi kepentingan penguasa daripada melaporkan kebenaran. Tim Trump melihat peluang dalam kemarahan ini. Mereka tahu bahwa rakyat Amerika mendambakan seorang pemimpin yang berani mengatakan yang sebenarnya, seorang pemimpin yang akan melawan penguasa korup yang telah mengecewakan mereka. Mereka tidak butuh janji-janji kosong atau kebijakan yang rumit. Mereka butuh seseorang yang mendengarkan, seseorang yang mengerti rasa frustrasi mereka. Dan di sanalah Trump siap menjadi suara bagi mereka yang tak terdengar. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya bagaimana caranya? Bagaimana mereka memanfaatkan kemarahan ini menjadi gerakan politik? Jawabannya, teman-teman, terletak pada kesederhanaan. Trump dan timnya tidak perlu membuat cerita yang rumit. Mereka tidak perlu mengarang kebohongan atau memutarbalikkan fakta. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mencerminkan kembali ketakutan dan rasa frustrasi yang sudah dirasakan rakyat Amerika. Mereka melakukannya melalui pidato-pidato Trump, yang langsung menyentuh hati dan pikiran para pemilih kelas pekerja yang telah diabaikan dan dilupakan oleh elit politik. Mereka melakukannya melalui media sosial Trump, yang melewati gerbang media massa dan berbicara langsung kepada rakyat Amerika. Dan yang terpenting, mereka melakukannya dengan pantang mundur dari pertarungan, dengan tidak pernah menyerah pada tekanan dari media atau penguasa politik. Lihat, strategi Black Swan bukanlah tentang menipu atau memanipulasi. Ini tentang mengenali dan memanfaatkan kebenaran yang hakiki, kebenaran yang orang lain terlalu takut atau terlalu buta untuk mengakuinya. Dan dalam hal ini, kebenarannya adalah rakyat Amerika siap untuk perubahan. Mereka siap untuk seseorang yang akan berjuang untuk mereka, seseorang yang akan mengguncang sistem. Mereka siap untuk Donald Trump. Mari kita bahas iklan kampanye. Biasanya membosankan, mudah ditebak, dan jujur saja, gampang dilupakan. Tim-tim lain di tahun 2024, mereka menghabiskan uang sangat banyak menayangkan 162 iklan berbeda, masing-masing lebih membingungkan dan tidak efektif daripada iklan sebelumnya. Seperti orang yang melempar segala macam barang, berharap ada yang kena sasaran. Trump? Dia melakukan hal yang sebaliknya. Dia hanya menayangkan 2 iklan selama masa kampanye. Hanya 2. Mungkin kedengarannya gila, dan dalam politik pada umumnya memang gila. Tapi ingat, kita tidak sedang membahas politik biasa di sini. Kita sedang membahas strategi Black Swan. Kedua iklan Trump itu sederhana tapi brilian. Tidak ada janji-janji kosong atau serangan pribadi. Malahan, iklan-iklan itu fokus pada satu pesan inti, satu cerita utama. Saya tahu bagaimana menyelesaikan sesuatu. 3 kata sederhana itu, diucapkan dengan penuh keyakinan oleh Trump, lebih berkesan bagi para pemilih daripada 162 iklan yang dibuat dengan biaya mahal. Kenapa? Karena itu menunjukkan kebenaran mendasar tentang Trump. Suka atau tidak suka, tidak bisa disangkal kalau dia adalah orang yang bertindak.
Dia adalah orang yang menyelesaikan pekerjaan, dan di dunia politik yang penuh dengan janji-janji kosong, itu adalah hal yang menyegarkan. Tapi bukan hanya pesannya saja, cara penyampaiannya juga penting. Iklan Trump tidak dibuat-buat atau dimanipulasi. Langsung, jujur, dan apa adanya. Iklan-iklan itu mencerminkan kepribadian Trump, dan orang-orang menyukainya. Mereka melihat seseorang yang tidak takut menjadi dirinya sendiri. Seseorang yang tidak takut mengatakan apa yang dipikirkannya. Dan di zaman sekarang, di mana keaslian itu langka, itu adalah hal yang sangat berharga. Jadi, ingat, terkadang pesan yang paling sederhana adalah yang paling kuat. Tidak perlu menghabiskan banyak uang seperti lawan, atau membanjiri pemilih dengan ratusan pesan berbeda. Yang perlu dilakukan adalah menemukan satu pesan yang mengena, pesan yang sesuai dengan diri sendiri, dan menyampaikannya dengan yakin dan jelas. Itulah kekuatan dari pesan tunggal. Nah, sekarang kita bicara tentang masalah yang besar, atau mungkin lebih tepatnya, badai di Twitter. Media besar seperti biasa, menghabiskan seluruh waktu pemilihan tahun 2024 untuk mencoba menjatuhkan Trump. Mereka mengungkit skandal lama, menciptakan yang baru, dan memutarbalikkan setiap kata yang keluar dari mulutnya agar dia terlihat buruk. Dan tahukah kalian? Untuk sementara, sepertinya mereka berhasil. Jajak pendapat turun, para ahli bilang Trump sudah habis, dan bahkan beberapa pendukung setianya mulai putus asa. Sepertinya strategi angsa hitam akhirnya gagal. Tapi begini masalahnya dengan angsa hitam, mereka tidak terduga. Mereka muncul saat kita tidak menduganya, dan mengubah segalanya. Dan dalam hal ini, angsa hitam datang berupa serangan balik yang kejam, dan tak henti-hentinya dari media besar. Kalian lihat, bukannya menghancurkan Trump, media malah secara tidak sengaja melakukan sesuatu yang jauh lebih kuat. Mereka menjadikannya korban. Setiap berita buruk, setiap judul berita yang sensasional, setiap serangan pribadi hanya memperkuat cerita bahwa Trump adalah orang luar, korban dari sistem yang korup yang ingin membungkamnya. Dan rakyat Amerika, yang muak dengan media besar dan keberpihakan mereka yang jelas, menyaksikan semuanya. Mereka melihat standar ganda, kemunafikan, dan kurangnya objektivitas yang mencolok. Dan mereka mulai mempertanyakan semuanya. Trump, yang selalu ahli dalam membaca suasana hati publik, menyadari apa yang sedang terjadi. Dia tahu media sudah keterlaluan, dan dia siap memanfaatkan kesalahan mereka. Dia menggandakan retorikanya yang anti kemapanan, menyebut media sebagai musuh rakyat, dan menuduh mereka menyebarkan berita bohong. Dan tahukah kalian? Dia benar. Media besar telah kehilangan kredibilitas mereka, dan orang-orang tahu itu. Jadi, bukannya menghancurkan Trump, media malah secara tidak sengaja membantunya. Mereka menjadikannya seperti raja tanpa sengaja, mendorongnya kembali ke Gedung Putih dengan serangan mereka yang tak henti-hentinya dan keberpihakan yang jelas. Politik, seperti yang kita tahu, itu sulit ditebak. Tiap hari ada saja tantangan baru, krisis baru, dan kesempatan baru untuk berhasil atau gagal. Kampanye tahun 2024 juga begitu. Malah, mungkin ini salah satu pemilu paling ramai dan rusuh dalam sejarah Amerika modern. Tapi di tengah kekacauan itu, ada satu hal yang tetap sama, keluesan tim Trump. Mereka paham kalau di dunia politik yang selalu berubah, kemampuan beradaptasi itu penting banget. Mereka nggak terpaku sama rencana yang kaku, atau pesan yang udah dibikin dari awal. Mereka malah siap untuk langsung berubah haluan, memanfaatkan kesempatan baru, dan menyesuaikan pendekatan mereka sesuai kebutuhan. Contohnya, krisis ekonomi yang melanda negara itu di tengah-tengah pemilu. Saat pasar saham jatuh dan banyak orang di PHK, lawan-lawan Trump lihat ini sebagai kesempatan untuk menyerangnya soal ekonomi. Mereka keluarin uang banyak untuk iklan yang bilang Trump nggak becus dan nggak ngerti apa-apa. Tapi tim Trump nggak panik. Mereka tahu mereka nggak bisa menang kalau debat soal ekonomi. Jadi mereka lakuin sesuatu yang nggak disangka-sangka. Mereka ganti fokus kampanye mereka. Daripada bahas ekonomi, mereka lebih fokus ke isu budaya dan pesan-pesan populis. Mereka manfaatkan rasa takut dan frustrasi orang Amerika yang merasa dilupain dan diabaikan sama elit politik. Ini langkah yang berisiko, tapi berhasil. Dengan mengalihkan pembicaraan dari ekonomi, tim Trump bisa nutupin salah satu kelemahan terbesar mereka, dan mengarahkan percakapan ke topik yang lebih mereka kuasai. Ini contoh bagaimana caranya jadi luwes dalam politik. Tapi kemampuan tim Trump untuk beradaptasi nggak cuma soal pesan kampanye aja.
Mereka juga jago manfaatin peluang baru dari perkembangan media. Sementara lawan-lawannya masih pakai cara lama, tim Trump pakai kekuatan media sosial dan platform digital lainnya. Mereka pakai platform ini untuk melewati media arus utama dan bicara langsung ke para pemilih. Mereka bikin konten yang menarik dan mudah dibagikan yang jadi viral, dapat jutaan penonton dan interaksi. Dan mereka pakai data untuk mengirimkan pesan khusus ke pemilih yang sesuai dengan mereka. Bisa dibilang, kampanye Trump tahun 2024 adalah kemenangan politik modern. Ini nunjukin kalau kita bisa menang pemilu dengan memanfaatkan teknologi, beradaptasi dengan perubahan media, dan tetap fleksibel di saat sulit. Ini pelajaran yang akan dipelajari para ahli strategi politik untuk tahun-tahun ke depan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari strategi Black Swan Trump? Banyak sekali teman-teman, banyak sekali. Pertama, jangan pernah anggap remeh kekuatan pesan sederhana yang mudah dipahami orang-orang. Kedua, jangan takut untuk menantang kebiasaan dan mengubah sistem. Ketiga, gunakan kekuatan media sosial untuk kebaikanmu. Dan yang paling penting, tetaplah luwes dan mudah menyesuaikan diri dalam menghadapi kesulitan. Donald Trump, suka atau tidak suka, adalah ahli strategi politik yang ulung. Dan dengan menerapkan prinsip-prinsip Black Swan, dia mampu mencapai apa yang banyak orang anggap mustahil. Dia membuktikan bahwa bahkan di era digital ini, kita masih bisa mengalahkan tantangan, mengubah cerita, dan menjadi pemenang. Pelajaran dari strategi Black Swan, fokus pada isu yang penting, gunakan cerita yang sederhana, gunakan media sosial dengan pintar, dan tetap luwes dalam menghadapi krisis. Dengan menerapkan strategi Black Swan, Trump berhasil memenangkan Pilpres AS tahun 2024.